Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun bagi pria Muslim, pasti ingin mendapatkan seorang istri yang memiliki ciri wanita mulia menurut Rasulullah. Ternyata, tak sekadar rajin ibadah, wanita yang paling mulia memiliki ciri-ciri tersendiri. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wanita yang paling mulia itu seperti apa? Para sahabat Nabi saling menerka, apakah yang rajin sholat? Mereka pun pulang dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian Sayyidina Ali pun pulang ke rumahnya. Seperti halnya wanita sholehah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali bertanya, "Apa ilmu yang sudah engkau dapat dari ayahku, wahai suamiku?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Kami mendapat banyak ilmu, tapi ada beberapa pertanyaan juga yang aku tidak tahu jawabannya." Mendengar hal itu, Fatimah Az-Zahra berkata, "Aku tahu jawabannya." Lalu membisikkan kepada Sayyidina Ali. Sontak Sayyidina Ali pun matanya berbinar-binar, merasa senang karena mungkin akan dibanggakan Rasul karena sudah tahu jawabannya. Pada keesokan harinya, Rasul kembali bertanya mengenai seperti apakah wanita mulia itu. Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku sudah tahu jawabannya, ya Rasul." Rasul bertanya, "Siapa yang memberitahumu?" Dengan malu-malu, Sayyidina Ali menjawab, "Siapa lagi yang paling dekat denganmu ya Rasul? Dialah anakmu sendiri, Fatimah Az-Zahra." Wanita yang paling mulia di sisi Allah adalah wanita yang tidak melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Maknanya adalah jika dilihat laki-laki yang bukan mahramnya, dia merasa tidak senang, dan jika melihat laki-laki, dia tidak lantas penasaran. Dia tidak akan merasa nyaman ketika ada laki-laki yang memandangnya. Dia akan merasa risih, bukan sebaliknya malah melenggak-lenggokkan badannya, kemudian gaya bicaranya dibuat sedemikian rupa agar menarik lawan jenis. Suaranya pun dijaga, agar tidak mengundang syahwat laki-laki. Dia akan merasa malu jika ada laki-laki yang memperhatikannya, itulah cermin iman di dalam dadanya. Dan itulah ciri kemuliaan di dalam hatinya. Ini bukan bermakna bahwa wanita harus mengurung diri di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Tapi maksudnya, boleh keluar namun dengan cara yang wajar, sederhana, tidak pamer penampilan atau tabarruj. Jika keluar, bersama dengan mahramnya. Jika kaum muslimah bersikap seperti yang digambarkan dalam penjelasan ini, dialah pecinta Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah yang sesungguhnya. Ciri wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah Fatimah Az-Zahra dalam bersikap. Dia sangat menjaga kehormatannya. Beliau sangatlah pemalu. Hal itu dilukiskan oleh Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Abi Abdillah Al-Hakim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika ada jenazah yang melewat di teras Fatimah Az-Zahra bersama Asma binti Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq. Ia merasa khawatir, sampai menangis terisak-isak. Asma bertanya, "Mengapa kau menangis ya putri Rasulullah? Lihatlah, bagaimana orang yang sudah meninggal itu diperlakukan. Ia dibungkus kain kafan, terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Aku tidak mau, sampai tubuhku lewat di antara kepala-kepala manusia. Aku malu." Asma pun bercerita, bahwa saat dirinya ke Habasyah, jika ada yang meninggal, dibuatkanlah satu kotak, kemudian ditutup pelepah kurma. Mendengar jawabannya itu, Fatimah Az-Zahra menyambutnya dengan kegembiraan dan beliau pun berwasiat kepada Asma. "Nanti jika aku meninggal, buatkanlah seperti itu, hingga tubuhku tidak akan terlihat oleh orang-orang." Hingga Fatimah Az-Zahra meninggal, Asma sendiri yang membuatkannya penutup untuk beliau. Inilah yang menjadi sejarah adanya keranda jenazah hingga saat ini. Bukan masalah kali pertamanya, namun bagaimana Fatimah Az-Zahra begitu menjaga kehormatan dan rasa malunya. Selain ini, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga mewasiatkan untuk dimakamkan pada malam hari, karena malu jika dilihat orang-orang. Inilah pendidikan dari Rasulullah yang perlu dicontoh oleh kaum wanita. Bahwa kehormatan itu perlu dijunjung tinggi, betapa rasa malu itu mahal, janganlah wanita terkesan murahan dengan memamerkan keindahan tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
Jika rasa malu ini dicabut, maka semua akan dimulai dengan keharaman. Rasa malu ini adalah bentuk kemuliaan, malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah, malu berbuat kemaksiatan. Dan malunya seorang wanita adalah kemuliaan. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini adalah suri tauladannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Rasulullah sebagai suri tauladan yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.